money management dan gimana cara menghitung money management. Nah, money management itu erat kaitannya dengan trading plan. Jadi kalau kita sudah menghitung money management, kita harus punya trading plan. Jadi kita mau beli di harga berapa, stop loss berapa, dan semua itu udah ada hitung-hitungannya. Sekarang sudah ada banyak tools, baik itu bot maupun Excel. Saya pernah sharing juga di video YouTube saya tentang file Excel ini. Jadi tinggal download aja, atau kalau mau gampang, ini juga Kak Irul membuat bot namanya MomoBot. Itu nanti teman-teman bisa cobain. Cuma kalau MomoBot itu masih versi basic. Nah, nanti saya mau jelasin perbedaannya itu apa. Oke, jadi pertama, apa sih itu money management? Money management itu salah satu cara trader untuk mengelola pemakaian modal ya. Kita mau open berapa lot atau mau open berapa rupiah di dalam satu saham, atau maksimal kita punya berapa saham sih. Misalkan kita punya modal 10 juta, maksimal kita punya berapa saham sih yang sehat gitu loh. Jangan sampai kita punya modal 10 juta tapi kita punya 20 saham gitu. Ini supermarket apa trading apa gimana gitu loh. Biasanya itu terjadi pada saat rata-rata trader pemula. Saya pun dulu juga mengalaminya. Jadi sampai kayak diejek gitu sama senior-senior. Kamu mau trading atau mau jualan kayak toko kelontong gitu. Jadi kayak banyak banget. Dan itu juga terjadi ketika kita nggak berani stop loss. Jadi kayak kesannya tuh kayak ya udah aku simpan dulu deh saham ini gitu buat nanti juga bakal naik gitu. Akhirnya semuanya nggak naik, akhirnya numpuk sampai akhirnya kayak punya banyak kayak gitu. Jadi kayak toko kelontong. Nah, harapannya tuh kalau kita sudah mempelajari apa itu money management, itu tuh kita bisa meminimalisasi kesalahan yang sudah pernah saya lakukan dulu. Jadi zaman dulu saya kan masuk itu 2015, belum sebanyak informasi seperti sekarang ini. Grup Telegram tuh juga masih sedikit. Terus saya juga belajar itu dari salah satu forum namanya BEI 2000 zaman dulu. Cuma dari situ aja saya belajar. Dan ya hasilnya itu sampailah saya punya banyak porto. Gara-gara saya belum tahu apa itu money management. Nah, jadi di money management itu ada 3 hal yang perlu teman-teman camkan baik-baik ya, camkan. Jadi yang pertama tuh ada risk reward. Jadi mungkin sering dengar orang-orang bilang risk reward, apaan sih risk reward, risk reward. Jadi gampangnya risk reward itu kita mau maksimal atau kita mau menderita kerugian berapa sih? Misalkan kita mau menanggung atau kita sanggup rugi 1% untuk mendapatkan cuan berapa gitu. Nah, itu kita sebut reward. Jadi kalau risk itu adalah risiko berapa yang bisa kita tanggung, dan reward itu berapa potensi cuan yang bisa kita hasilkan. Makanya kalau di saham itu hitung-hitungannya risk reward yang paling banyak diterapkan itu 1:1 atau sampai dengan 1:3. Cuma kalau 1:3 itu udah terlalu tinggi. Jadi itu untuk long invest. Kemudian juga trading plan. Kita harus punya trading plan supaya money management ini bisa jalan. Dan yang ketiga itu adalah disiplin. Kita bisa menerapkan money management ini kalau kita disiplin. Jadi kalau trading plan udah dibuat, tapi kita nggak disiplin, ya hasilnya sama aja bohong gitu. Oke, ini adalah elemen-elemennya ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi risk reward itu mulai dari 1:1. 1:1 itu maksudnya gini, jadi kita rugi 1% untuk mendapatkan cuan 1%. Atau kalau 1% kan terlalu kecil, habis dipotong fee kan, 3 lah. Jadi kita masuk di sebuah saham, kemudian kita berani menanggung resiko sebesar stop loss 3% untuk mendapatkan profit 3%. Nah, itu masih masuk akal. Jadi jangan kebalik, kita mau stop loss sampai 10% untuk mendapatkan 3%. Nah, itu secara risk reward udah nggak sehat dari segi trading plan dan money management. Nah, kemudian trading plan itu tuh dibuat sebelum kita klik buy dan juga klik sell. Jadi bukan pada saat kita udah FOMO nih, misalkan ada oke, sekarang kan kita teman-teman udah banyak yang mencoba bot. Misalkan, oh ada alert gini, terus oh lagi ini nih naik, ya udah dah beli gitu. Tapi teman-teman lupa nggak menghitung trading plan dan juga money management. Akhirnya begitu udah masuk baru ngitung. Nah, itu sebaiknya jangan seperti itu. Jadi sebelum masuk itu udah punya hitungan kasar. Jadi
mau itu saklek atau kasar itu nggak apa-apa, yang penting kita udah terukur gitu loh. Jangan sampai nanti nyesel di kemudian hari. Kemudian kunci yang ketiga itu tetap ya harus disiplin. Jadi kalau udah waktunya stop loss ya stop loss. Kalau belum waktunya stop loss jangan gatel untuk dijual. Nah, kebanyakan kan kadang kita nggak bisa untuk aduh gatel nih udah profit 2%, 3% gitu. Tapi targetnya misalkan resistennya masih jauh gitu loh. Jadi kayak masih gatel gitu. Nah, itu tuh semua saling berkaitan dan itu dengan berjalannya waktu itu tuh disiplin akan terasah dengan sendirinya. Psikologi trading tuh juga akan meningkat dengan berjalannya waktu. Dengan kayak semakin dewasa seorang trader, disiplin itu akan terbentuk dengan sendirinya. Oke, ini ada sebuah quotes tentang saham dan juga stop loss. I know where I'm getting out before I get in. Jadi saya tahu kapan saya harus keluar di saat saya sebelum masuk. Nah, itulah tujuan dari kita membuat trading plan dan juga memperketat money management. Oke, ini ya pengertian lagi kalau mungkin bagi yang baru join, yang terlambat datang, tadi di awal saya sudah menjelaskan tentang risk reward itu apa. Jadi saya ulangi sekali lagi, risk reward maksudnya adalah kita mau rugi berapa dan untung berapa dan berapa persen yang bisa kita tolerir, kan tiap orang beda-beda kan. Ada yang konservatif, ada juga yang agresif gitu. Kalau yang tipe agresif ya mungkin lebih berani lagi gitu. Kalau yang tipe konservatif nggak apa-apa deh saya ngambil kecil-kecil aja yang penting konsisten kayak gitu. Kalau saya sendiri untuk pemula saya menyarankan itu risk reward 1:1,5 lah minimal. Kalau 1:1 itu fair lah, cukup minimal 1:1, tapi kalau 1:1,5 itu udah cukup lumayan. Jadi misalkan gini, misalkan punya modal ya 10 juta. Nah, kita juga menentukan risk per transaksi itu kita mau maksimal berapa. Misalkan 1%. Berarti per open posisi atau per saham, kita itu maksimal ruginya 100.000. Kemudian nanti dari saham ini kita akan menghitung stop loss-nya berapa, kemudian take profit-nya berapa. Nah, ini kalau masih belum ada contoh biasanya masih bingung kan. Sekarang saya mau nanti langsung aja ke contoh deh. Ini skip dulu, tapi bisa sebagai bacaan teman-teman nanti kalau teman-teman bingung bisa buka lagi PDF-nya. Maksudnya apa? Jadi kalau risk reward 1:1,5 itu misalkan stop loss-nya 1%, take profit-nya 1,5, hitungan gampangnya itu seperti itu. Tapi teman-teman nggak usah bingung masalah ini, karena udah ada hitungan otomatisnya. Jadi tinggal teman-teman ikutin aja rumus yang udah saya buat atau bot yang sudah Kak Irul buat. Nah, ini adalah kalkulator risk reward basic dengan bot yang sudah dibuat sama Kak Irul. Teman-teman bisa buka Momo, nanti cari aja di Telegram atau sekarang boleh sembari mau buka-buka di HP @momo. Nah, kemudian untuk cara pakainya itu garis miring plan. Nah, contoh di sini ini adalah maksudnya kalau kita harga belinya 1.000, terus kita mau target loss-nya 1% dan target profit-nya 2%. Jadi cuma gampang tinggal ngetikkan kayak gini aja, plan, harga belinya 1.000, stop loss 1%, take profit 2%. Ini adalah perhitungan paling simple. Jadi kalau kayak nggak mau pusing mikirin fee beli, fee jual, terus mau ngitung misalkan teman-teman nggak tahu harus membuat trading plan kayak gimana atau enggak, mungkin teman-teman belum join juga di bot cetar. Jadi kayak misalkan ada rekomendasi dari teman atau dengar teman, oh masuk di saham ini tapi masih bingung aku harus masuk di harga berapa, stop loss berapa dan take profit berapa, bisa juga pakai hitung-hitungan ini. Tetapi kalau saya sendiri, saya lebih suka melihat chart-nya. Jadi saya melihat support dan resisten. Jadi kalau saya lebih melihat itu. Makanya saya buatkan tabel Excel yang saya share di YouTube saya. Jadi saya nggak terlalu mematok saya harus stop loss, misalkan saya harus stop loss 2% atau 3%. Yang penting
saya lihat chartnya dan itu masih memungkinkan untuk saya masuk, saya akan masuk. Nah, di sini chartnya saya buat risk reward-nya itu 1:2. Ini bisa teman-teman ubah. Misalkan risk per transaksinya ini mau teman-teman ubah jadi 1,5 ini boleh. Kemudian target profit ini juga bisa teman-teman ubah jadi 1,5 atau jadi 3. Ini adalah contoh yang paling dasar. Jadi risk reward per transaksi saya buat 1%. Itu minimal dan itu paling banyak dipakai oleh orang, terutama bagi pemula. Saya sendiri pun saya masih menggunakan risk reward 1:2 ini. Karena ini angka yang paling aman menurut saya dan nyaman. Jadi tiap orang beda-beda ya titik nyamannya dan amannya. Nanti kembalikan lagi ke teman-teman. Dan ini juga saya menghitung untuk fee beli dan juga fee jualnya. Oke, nanti saya akan bukain file Excel-nya. Nah, ini cuma teori aja. Oke, dan semua itu nanti berkaitan erat dengan trading plan. Jadi sekaligus kita membuat money management, kita juga membuat trading plan. Oke, sekarang saya langsung masuk ke file Excel biar bisa sembari latihan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau mungkin saya terlalu cepat atau gimana? Ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Halo Bu Kevsek. Ya, siapa ini? Sorry aku. Oh ya, Pak Hendri. Oke, silahkan. Izin ini Bu, kalau tanya, kalau pakai risk reward 1:2 itu kayaknya main satu swing ya? Iya, benar. Jadi mainnya tuh agak panjang. Misalkan kita mau ambil stop loss 3% untuk profit 6% kayak gitu. Oh. Kurang lebih kayak gitu ya, 6%-an. Itu versi saya karena saya juga tipikal saya bukan fast trade. Nah, nanti dari versi Kak Siska akan memberikan contoh dari versi fast trader. Nah, kalau saya ini saya belum disclaimer ya. Jadi style saya kan lebih ke yang saya memang suka beli sore kadang beli pagi terus tapi saya nggak yang mainnya cepat kecuali yang aracrut ya. Aracrut itu pun juga saya mainnya kecil banget. Kalau misalkan saham untuk swing, misalkan untuk modal 10 juta, itu sekali masuk kurang lebih 2 jutaan. Nah, kalau di aracrut itu paling saya cuma ratusan ribu. Jadi kayak benar-benar kecil banget. Karena juga resikonya kan terlalu besar untuk di saham-saham yang digoreng. Kayak gitu. Tapi begitunya cuan ya cuan gede. Begitu ARB ya ARB berjilid-jilid gitu. Kalau saham-saham kayak gitu. Oke. Gimana untuk yang 1:2 ya ketinggian? Minimal 1:1 deh. Jadi misalkan rugi 3%, kita mendapatkan target profit kurang lebih 3%-an juga. Minimal ya 1:1. Terkait money management ini nggak ada untuk yang beli piramid gitu Bu Kev? Oh iya, itu bisa. Jadi misalkan nih sahamnya turun, terus kemudian kita mau, misalkan tadi beli, oke saya buka file Excel dulu ya. Jadi kayak saya contohin sistem piramid. Jadi sistemnya martingale atau piramid itu, misalkan kita beli pertama 1 lot, kemudian harga turun, itu kita belum stop loss, tapi kita beli lagi averaging down dengan jumlah 2 lot. Nah, nanti begitu udah ada averaging price, kemudian harganya naik, baru kita jual. Saya kurang suka dengan cara martingale kalau di saham. Saya lebih suka, kalau saya lebih suka ngikutin, pokoknya kalau udah stop loss di 3% ya udah tinggalin gitu, cari saham yang lain. Kalau kita mau martingale,
itu kita harus siap yang namanya ketahanan modal. Itu juga harus diperhitungkan. Dan semakin kita menerapkan sistem martingale, itu juga berarti masuknya harus dipecah lagi. Oke, saya buka file Excel dulu ya sebentar, biar nggak membayangkan terus nggak ngerti gitu loh. Bentar ya. Oke, nah misalnya, ini saya pakai contoh saham yang lama sih. Misalkan nih, ya udah nggak apa-apa pakai contoh saham yang lama. Ini perhitungan untuk satu posisi saham BRPT. Ini waktu masih tahun lalu deh kayaknya. Misalkan untuk alokasi saham ini, jadi gini, saya pertama hitung dari sini ya, dari risk per transaksi. Kita menentukan ini dulu. Kita mau menentukan risk per transaksi, kemudian modal. Nah, modal saya asumsikan ini 10 juta. Tapi ini bisa teman-teman edit nanti kalau disesuaikan aja. Misalkan 5 juta. Dan menggunakan risk per transaksi 1%. Berarti dalam satu open posisi itu kita boleh rugi atau boleh stop loss sebesar 50.000. Dan sekarang kita akan menghitung kalau kita bisa mentolerir sebesar 50.000 ini di satu open posisi, berarti kita bisa beli berapa lot. Nah, intinya adalah dalam satu transaksi ini kita boleh beli berapa lot sih supaya nanti ruginya itu nggak lebih dari 50.000. Inti dari perhitungan MM itu begini. Nah, ini contoh BRPT. Stop loss-nya di 6%, kemudian stop loss-nya di 6%, targetnya karena ini 1:2, jadi 13%, terlalu tinggi. Saya pakai 1:1 aja ya, biar lebih rasional. Nah, berarti kita cuma bisa beli 6 lot. Nah, kalau mau pakai sistem kayak martingale, ini nanti lotnya dipecah aja. Jadi kayak pertama kita beli 1, terus nanti begitu turun, kita beli 2, udah 3 kan. Kemudian yang terakhir lagi beli 3. Jadi alokasinya masih sama, 6 lot juga gitu. Dan itu kita juga udah harus bisa membayangkan gitu loh. BRPT ini 6 lot ini mau di breakdown, mau beli lagi di martingale di area mana aja kayak gitu. Kayak gitu, Bang Hendri. Oke, makasih Bu. Iya. Nanti coba sambil praktek ya. Jadi file Excel-nya ini saya bagikan. Nanti coba Bapak-bapak hitung-hitung sendiri, kira-kira saya mengambil saham ini, terus saya belinya harganya sekian, stop loss-nya kalau yang udah ikut dicetar tinggal masukin aja yang udah ada di chart. Misalkan mau saham apa ya? Oke, mau coba request saham apa coba? Apa ya? Yang kemarin masuk di cetar itu apa? Power, Bu. Power. Coba saya cek. Power. Oke. Nah, misalkan mau ngambil di ini nih pada saat mantul di area fraktal bawahnya. Ini saya nggak nge-share screen ya, karena tadi saya tadi share-nya masih Excel kan. New share. Nah, ini ya. Power ya.
Nah, misalkan kita mau masuk pada saat area mantul di sini di area 640 atau pada saat setelah break di 605. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Cuma jadi portrait nggak landscape Oh. gambar chartnya. Atau saya aja ya? Oh, iya. Ini soalnya share screen-nya pakai kayak Telegram terus kayak ngotak gitu. Stop aja deh, stop. Share-nya pakai share layar aja ya, screen aja. Kalau kayak gini? Kelihatan? Sudah. Mantap. Oke. Nah, ini untuk power. Kalau mau nyicil, ibaratnya mau spekulasi buy, bisa menunggu di area pemantulan 640 di sini ya. Atau setelah power ini break dari garis trennya. Nah, ini garis yang hijau merah, ini garis tren. Kalau mau lebih confirm, kita tunggu setelah saham ini naik di harga 660 baru kita beli. Sekarang saya akan asumsikan kita beli setelah saham ini break di 660. Nah, ini kita buat di sini. Ini saya hapus dulu. Kalau kode sahamnya dihapus, ini otomatis akan hilang. Terus yang warna Tosca ini boleh teman-teman hapus. Yang nggak boleh dihapus itu yang warna kuning karena udah ada rumus. Oke. Salah. Power. Harga buy 660. Kemudian stop loss-nya. Kalau mau untuk swing, kalau mau pakai swing, kita bisa pakai area stop loss. Beda. Itu tower. Itu tower, iya. Bukan power. Oh iya. Tower apa power tadi? Tadi yang request. Tower sih, Bu. Oh, tower. Astaga. Maaf. Kemarin tuh kelihatannya kayak ada asing banyak beli. Jadi iya, ini nih. Tower. Oh, oke. Maaf. SK tower. Coba saya. Tapi power asingnya juga banyak loh, Mas. Power lumayan asingnya. Ini udah dikoleksi nih sama asing nih. Dan harga lagi downtrend loh. Bisa nih buat dipantau. Tower. Ya, tower baru 1 hari nih asing mulai ngoleksi. Mau tower atau power dulu nih? Bebas, Bu. Sama power asing dulu. kayak gitu. Oke. Power dulu deh ya. 600. Kalau kita akan beli ketika break bisa di 660 atau nunggu di sini nih. Ketika udah di atasnya high yang nggak kesentuh berapa nih? 661, 665. Ya sekitar 660 lah. 660. Stop loss. Ini tower lagi. Stop loss di 650 atau di 640. 650. Stop loss di 650. Nah, kita stop loss di minus 1,52 untuk target profit. Kalau 1:1, di sini udah muncul target profitnya di harga 670. Nah, ini bisa teman-teman ubah-ubah lagi. Apakah mau ngambil 1,5 atau 2. 1,5. Kok nggak mau sih? Oke. Kalau di 1,5 berarti targetnya di 675. 675. Lotnya yang boleh dibeli, kalau dengan modal 5 juta, lot yang bisa dibeli adalah 38. Nah, kalau mau nyicil, bisa dibagi 3 ya, dibagi 3. Jadi, masuk pertama, kalau mau dibagi 3 ya, 5, 10, 15. Benar nggak? Tapi kalau mau langsung sekali beli, langsung beli di 38.
Nah, nanti kalau misalkan kena stop loss-nya cuma 50.000 kayak gitu. Nah, ini kita misalkan di sini kita tulis nih, misalkan last price nanti di harga 650. Nah, kita cuma rugi 1,97 atau ruginya 49.430. Jadi terukur gitu loh. Kita rugi di posisi ini senilai berapa sih kita berani mempertaruhkan kerugian kita gitu loh. Jadi kayak kita nggak masuk di saham tuh nggak asal jalan aja. Kayak kita naik mobil tuh nggak asal naik mobil ngegas gitu aja enggak. Tapi kan kita siapkan dulu mau kemana, buka dulu maps-nya, kemudian cek dulu bensinnya. Kalau belum ada bensin kita isi bensin dulu. Kemudian dari bensin yang ada kita bisa tahu oh kita bisa menempuh jarak berapa kilometer nih kalau kita mau jalan-jalan gabut nggak ada kegiatan mau jalan-jalan kita bisa ngabisin bensin ini sampai berapa kilometer gitu. Jadi kayak apa ya lebih gak jantungan juga sih kalau kita udah punya perhitungan money management ini dan nggak gambling, nggak judi kayak gitu. Oke sekarang coba tower ya. Bis power kita coba tower. Itu kan tadi saya ngitung 1:1,5. Oke. Nanti ini bisa teman-teman ubah ya masing-masing ya. Tower. Tower. Nah, misalkan tower mau masuk di area di daerah trendline sini 1, 2, 20 atau sekalian aja nunggu di area ini di support. Ini beberapa kali kan di sini supportnya di 1 berapa ini ya? 1180. Nunggu di 1180 deh. 1180. Kemudian stop loss-nya di 1150. Nah, ini misalnya tower mau beli di area sini. Ini kan ada area support yang cukup kuat. Kemudian ini bisa dipakai sebagai area stop loss. Nah, kalau saya nggak suka pakai angka kayak fix gitu. Biasanya angka kayak 1150 itu udah kayak angka inceran. Jadi kayak angka bulat itu tuh juga angka psikologis. Jadi sebaiknya kita pakai angka di bawahnya. Jadi 1145 kayak atau 1148 atau 1147 kayak gitu. Jadi lebih nggak ke-trigger gitu. Itu tips dari saya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari support, kita jangan cari area angka psikologis kayak 1000 atau 1500. Jadi kita pakai angka-angka yang sedikit unik gitu. Jadi kayak misalkan 1500 itu kita cari aja 1490 kayak gitu. Oke, sorry ada chattingan masuk. 1149 saya masukkan di sini atau 1500 itu fraksi berapa ya? 11 40 deh. Nah, ini katakan aja misalkan stop loss ke trigger di 1140, maka kerugiannya 49.847. Jadi masih terukur, masih sekitar 50.000 ruginya. Nah, kemudian berapa sih kita bisa beli saham dengan modal 5 juta ini? Nah, kalau rata-rata kita beli di nominal 2 juta sampai 1 juta, berarti kan kita open posisinya itu 4 sampai 5 ya. Oke, kita coba cari lagi saham lainnya. Saham apa lagi? Kira-kira ada masukan? BRIS, Bu. BRIS. Kak Siska udah ini belum? Kak Siska udah masuk belum?
Breeze. Oke. Nah, misalkan ini Breeze lagi udah ada sinyal cetar, area buy di 1940 sampai 1950. Nah, misalkan kita mau beli di area fraktalnya nih di 1900 misalkan. Kita mau ngantri nih. Terus, atau enggak hajar kanan deh ya. Apa? Harga hajar kanan deh 1945 deh, 1945 ya. 945. Nah, kalau di saham cetar itu di bot cetar untuk saham yang udah ada sinyalnya itu otomatis di sini sudah ada trading plan-nya. Jadi teman-teman boleh ngikutin yang di sini atau disesuaikan lagi. Teman-teman boleh praktekkan, ngitung sendiri, disesuaikan dengan risk reward yang teman-teman sepakati masing-masing. Kalau di sini stop loss-nya itu di 6%-an. Stop loss pertama di area 1820. Oke, kita coba ikutin aja 1820 ya. 1820. Jadi kita mempertaruhkan saham Breeze ini untuk rugi 6%. Nah, sekarang dengan kerugian 6% ini kita boleh beli berapa lot sih supaya total dari nominal yang kita beli itu cuma rugi 50 ribuan. Nah, di sini kita cuma boleh beli 3 lot. Karena harganya cukup tinggi ya. Dan stop loss-nya di sini juga cukup besar, minus 6%. Jadi semakin jarak beli dan stop loss itu besar, total lot yang dibeli juga pasti akan kecil. Karena kan menghitung berapa sih maksimal kita bisa rugi 50 ribu kayak gitu. Oke, sekarang dari total yang udah dibeli, modal yang terpakai 4.300.000. Nah, berarti tersisa satu lagi. Kalau dengan modal 5 juta dengan risk reward 1%, kita bisa open sekitar 3 sampai 4. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman atau masih bingung dengan penjelasan saya? Oh, ada pertanyaan. Satu sheet ini untuk satu saham ya, Bu. Nanti untuk saham lainnya bikin sheet baru. Enggak, Pak. Ini satu sheet saham ini bisa buat banyak. Jadi satu sheet ini tuh untuk saham yang lagi ada di portofolio kita. Jadi nanti kalau udah dijual tuh tinggal hapus aja. Tinggal diginin aja. Ini misalkan udah terjual nih. Udah ini tinggal dihapus aja gitu. Terus nanti berarti kan sisa 2 nih yang belum. Terus kalau ada yang mau dibeli lagi tinggal diisi di atas atau di bawah gitu. Karena ini hitung-hitungan basic. Dan saya udah memasukkan dengan fee beli dan jual. Karena fee beli dan jual ini juga nanti hitungannya itu kan semakin besar fee itu kita juga harus memperhitungkan juga dimasukkan ke dalam harga net buy-nya itu. Net belinya itu berapa sih gitu. Nanti ini bisa diubah, sesuaikan lagi dengan fee dari masing-masing sekuritas. Idealnya punya portofolio saham untuk modal di bawah 20 juta berapa banyak? Oh, oke. Mau 10 atau 20, itu hitungan saya tuh sekitar 5-6 rata-rata. Idealnya sih ya, 5-6 jenis saham. Jadi itu pun juga biar kita enak ngontrolnya, jangan terlalu banyak. Kalau 5-6 sekali open itu kayak masih gampang kita untuk ngawasinnya. Nah, kalau udah lebih dari itu, selain kita juga nggak fokus, juga nanti terlalu apa ya? Misalkan kelimanya ini belum mencapai target, terus kita kayak melongo gitu loh. Kalau apa, udah habis nih jatahnya gitu. Sementara ada saham lain yang kayak yang lebih menggiurkan gitu. Nah, di sini saya tulis sisakan modal sekitar 20-40% untuk jaga-jaga. Di sini sisa modal masih 60, ini masih aman kalau 2. Ini tadi 3
Kalau 3 ini udah agak limit ya. Udah agak limit. Jadi kalau udah buka 3, ini sisa modal 602 nih buat jaga-jaga lah. Atau nih buat kalau misalkan mau ikut-ikutan aracrut masih ada lah, kalau misalkan kita gatel tuh mau open masih ada modal kayak gitu. Trailing stop. Oh, cinta gorengan ini siapa ya? Kalau misal sahamnya naik terus gimana itu Pak? Sunu stop loss-nya dinaikin ya berarti. Ya itu namanya trailing stop. Benar. Idealnya punya portofolio. Oke, saya coba ketik 20 juta ya di sini, 20 juta. Kurang lebih sama kok, sekitar 5 sampai 6. Kok 2 juta? 20 juta. 20 juta. Nah, kalau kita punya modal 20 juta, total lotnya di sini akan ngikutin. Kan di sini kita nentuin nih 20 juta, kemudian risk per transaksinya 1%. Berarti dalam satu open posisi itu kita maksimal rugi 200.000 nih, Pak Sono. Jadi kalau misalkan kayak contoh tadi power, tower, nanti yang beda cuma di jumlah lot belinya. Sekalinya beli power atau alokasi beli untuk power ini 10 juta. Itu boleh juga nanti mau pakai sistem piramid atau enggak. Itu tinggal dibalikin lagi. Kita mau sistem piramid atau enggak. Kemudian di sini sisa modal 9%. Sisa modal 9%. Nah, ini kalau misalkan terlalu besar, kalau misalkan kita nggak berani mengalokasikan satu saham 10 juta, itu boleh kita break lagi. Jadi ini kayak maksimal lot beli berapa sih gitu. Maksimal lot beli 153 karena ini power ini kan saya ngitungnya stop loss-nya tuh rendah banget. Cuma 1,52 dibandingkan dengan yang BRIS dan Tower rata-rata sih segini sih, sekitar 3-6%. Kalau 1% ini memang agak kecil ininya apa? Kadang-kadang malah kalau stop loss-nya terlalu dekat itu biasanya sering kena kayak ke-trigger gitu loh. Tapi kalau harga masih di support sih biasanya masih aman karena tadi power masih apa ya? Bottom fishing ya. Masih bottom fishing. Idealnya pas beli pasang stop loss-nya di berapa persen? Stop loss-nya. Jadi stop loss itu kita ngelihat lagi chart-nya. Jadi apa? Untuk memasang stop loss, balik lagi melihat chart-nya. Kalau saya melihat per chart. Jadi kalau misalkan teman-teman masih belum bisa menentukan support dan resisten, boleh teman-teman mengikuti trading plan yang udah dibuatkan oleh sistem oleh Cetar. Misalkan kayak gini kan. Ada apa untuk saham BRIS di 6,4. Kemudian belum share screen. Share screen-nya nggak kelihatan. Oh, oke. Nah, ini untuk saham BRIS ada trading plan di sini. Target untuk stop loss-nya itu 6,4. Nah, kalau kita mau 1:1 berarti stop loss di 6,4, take profit juga di 6,4. Kalau mau 1:2 berarti stop loss-nya di 6,4, take profit-nya di 12%. Kayak gitu. Coba contoh saham lain, ULTJ. ULTJ. Nah, ini untuk ULTJ di sini hitungannya stop loss-nya 1,3-an. Jadi kayak kalau teman-teman nggak mau repot ngitung supportnya di mana, ini bisa dipakai acuan. Tapi kalau
teman-teman merasa ini terlalu dekat 1,3, itu bisa teman-teman lihat area supportnya. Nah, kalau di ULTJ ini, kalau saya cenderung di harga 1.510. Jadi ngitung beberapa tick dari fraktal bawah. Fraktal bawahnya di sini 1.515. Ini adalah fraktal bawah area support. Itu juga bisa kita pakai di area ini. 1525. Nah, kalau 1525 itu masih di atas ini kan. Ini teman-teman boleh ubah ke bagian bawah. Misalkan 1510 atau 1505. Saya coba tuliskan di Excel ya. 1540. Berapa tadi harganya? 1545. Nah, kalau misalkan ULTJ stop loss-nya di area support di sini di bawah fraktal di 1505 atau 1510 itu sekitar 2,27. Jadi kayak masih make sense. Dan target kita kalau mau pakai 1,5 itu di 3,4%. Jadi kayak masih rasional gitu loh, nggak terlalu jauh. Kalau misalkan terlalu jauh itu juga agak takutnya saham ini udah keburu balik sebelum mencapai resisten berikutnya. Nah, kayak misalkan ini BRIS ya. BRIS misalkan tadi stop loss-nya 6%-an. Kalau kita mau 1:2 itu terlalu tinggi. Kalau 1:2 kan berarti di sekitar 12% itu di harga 1.700-an ya. 2.100. Oh, di sini. Oke, masih masuk akal, masih rasional. Jadi kita kalau mau menentukan trading plan, kita lihat chartnya, kita tentukan dulu area support dan juga area resistennya. Nah, nanti Kak Siska mau menjelaskan lagi tentang cara membuat trading plan. Kak Siska udah datang belum? Kak Irul, Kak Siska udah join belum ya? Oh, udah. Jadi udah tak lihat. Udah, ini udah. Udah ya. Dulu ya. Nih, bentar aku pindah kamar. Oh, oke. Kak Siska lagi siap-siap. Sebentar lagi Kak Siska akan menjelaskan lebih banyak tentang trading plan dan juga money management ala fast trade. Kalau saya lebih ke sebagai swing. Jadi saya orangnya apa ya? Saya malas ngitung gitu loh. Bukan malas ngitung apa ya? Malas ribet. Jadi kayak udah deh saya kalau ngambil saham di satu aja kayak di BRIS atau Tower atau Power kayak tadi. Tinggal stop loss-nya saya agak jauhkan, jadi sekitar 3-6. Terus untuk risk reward saya rata-rata saya ambil 1:1,5. Jadi itu masih agak rasional dan juga nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu kecil juga. Tapi kalau misalkan nggak bisa, misalkan di area itu ada resisten, kepentok dan itu 1:1, itu saya masih iyain aja gitu loh. Ya udah, berarti memang kita nggak usah maksain. Kalau emang area resisten dan itu banyak orang take profit, ya udah kita take profit di sana gitu. Oh, oke. Kak Siska juga udah nyiapin file PDF tadi yang saya share di file diskusi. Ini dia. Oke, bentar. Oke. Nah, sekarang presentasi dari saya cukupkan dulu biar dilanjutkan penjelasan tentang trading plan dari Kak Siska ya.
Saya kasih mic-nya ke Kak Siska. Mic-nya dilempar berarti, Bu. Halo malam teman-teman. Aku nggak bisa keras-keras ya, soalnya orang rumah udah pada tidur. Jadi nggak berani keras-keras. Nah, ini aku share ya tentang trading plan yang biasanya aku share buat teman-teman semua. Jadi yang pertama, kenapa sih aku pilih untuk menyarankan buy on weakness? Karena satu, kita bisa dapat dia tuh di harga yang paling murah ibaratnya ya. Kan kita kan pengennya kan beli murah, jual paling mahal kan. Gitu. Jadi untuk amannya sih menurut saya itu adalah buy on weakness. Karena kalau buy on breakout bisa aja dia false breakout, kita rugi malahan. Contohnya, jadi buy on weakness itu ada 3. Yang pertama saat uptrend. Saat uptrend kita gimana caranya? Pertama adalah bikin trend line. Jadi bisa diambil dari trend line ataupun MA dan EMA-nya. Kita cari supportnya di mana, gitu. Contohnya adalah misalkan ASA. ASA ini kan jelas ya, dia baru uptrend. Terus sering mantul di MA 20. Berarti kita cari supportnya itu di MA 20. Setiap dia sentuh MA 20, usahakan kita masuk di situ gitu. Jadi cari di mana sih pantulan emiten itu biasanya dia mantul gitu. Bisa dari EMA, bisa dari EMA, atau dari trend line. Kita harus gambar kayak gitu. Kalau di TradingView, kalau mau gambar trend line, itu pakainya kanal regresi sih. Kayaknya gitulah, pokoknya gitu. Nanti aku ada kelas sendiri lah kalau misalkan gambar-menggambar gitu. Misalkan teman-teman mau. Supaya lebih jelas ya. Biasanya sih emiten-emiten gitu yang sering buat pantulan itu MA20, MA50, MA100, MA120, MA150, MA200. Itu yang biasanya kepake buat pantulan emiten itu. Kalau di atas MA200 itu masih riskan karena berarti dia masih trennya tren bearish gitu, downtrend masihan. Lanjut nih. Nah, terus yang kedua adalah saat saham sideways. Kalau waktu sideways, kita harus bikin channelnya. Untuk apa? Untuk menentukan dia supportnya di mana, resistennya di mana. Misalkan contoh, aku share-nya di sini Doit ya. Nah, Doit kan itu baru sideways. Setelah dia uptrend, dia mau bearish kan. Tapi masih sideways. Dia belum bearish karena belum patah tren ke EMA 200. EMA 200 itu yang garis gambar warna hijau. Itu EMA 200-nya. Nah, kita masih bisa main di situ. Caranya gambar channelnya yang warna kotak abu-abu itu, kita tentukan support di mana, resist di mana, kita main di situ. Gitu. Nah, tapi untuk saham sideways kayak gini, kita harus main dengan risiko paling kecil. Karena kemungkinannya bisa dia kalau patah tren ya udah jadi bearish gitu. Tapi kalau dia breakout dari resist, dia balik lagi ke uptrendnya. Jadi masih galau-galau gitu kalau sideways itu. Lanjut nih. Nah, untuk downtrend itu kan kadang-kadang kan kita pernah nih dapat saham downtrend tapi dia kok naik. Itu hati-hati kalau dia belum benar-benar breakout, sebaiknya teman-teman jangan masuk. Karena bisa aja itu fast breakout gitu. Nah, caranya gimana untuk tahu? Biasanya untuk dia tahu ini emiten aman atau enggak, ada beberapa trader yang pakai harus breakout dari MA 200. Tapi kalau misalkan mau main cepat, itu bisa juga pakai MA 20. Breakout MA 20 masuk. Terus habis itu main cepat aja di situ. Tapi riskan banget. Main amannya kalau memang benar-benar udah breakout dari MA 200. Kalau MA 50 itu masih antara iya sama enggak. Gitu. Jadi masih kayak PHP gitu. Kalau itu saham downtrend. Tapi kalau udah breakout dari MA 200 atau apalagi dia breakout dari pattern-nya, itu biasanya dia bisa uptrend lagi gitu, memulai buat reversal lah. Istilahnya seperti itu. Contohnya adalah BRIS. Nah, BRIS ini sebenarnya kan dia lagi downtrend ya. Itu kan dia jatuh di garis hijau itu.
garis hijau itu adalah EMA 200. Itu berarti downtrend. Nah, terus tapi si BRIS ini kan kemarin habis habis naik lagi. Kita tuh masuknya pas amannya pas di mana? Kita lihat historic candle sebelumnya. Kalau dia nyentuh garis warna merah yang tipis, bukan warna merah yang tebal ya. Kalau merah tebal itu EMA 13. Itu kan biasanya dia nggak kuat yang pertama itu. Nah, nggak kuat kan? Nggak kuat. Kalau dia kuat breakout dari EMA 20, itu dia bisa lanjut sampai ke trend line-nya. Apalagi kalau breakout dari EMA 50 yang garis hitam. Nah, gitu. Terus ambil lagi di supportnya. Jadi pertama tuh langkah kita, kalau mau nyari support, resist, itu adalah kita gambar dulu secara trend line, terus MA dan EMA-nya. Nah, kayak gini. Kalau dia breakout, kebiasaan candle-nya gimana? Breakout EMA 20 nggak kuat nih. Itu kan sering banget kan dia breakout EMA 20 nggak kuat, breakout EMA 20 nggak kuat. Terus yang terakhir ini waktu di bulan awal Mei, itu dia mau breakout MA 50-nya, tapi nggak kuat. Makanya kemarin aku bilang teman-teman kan, kalau mau masuk, oke, tapi harus breakout dulu MA 20-nya dengan candle yang dia harus punya powernya besar. Gitu. Nah, kemarin dia berhasil break dari MA 20, tapi dia masih belum sepenuhnya bisa break dari MA 200-nya karena kan masih ada upper shadow-nya. Gitu. Jadi teman-teman masih harus pantau dulu. Kalau dia udah benar-benar berhasil break, apalagi break dari trend line-nya itu berarti udah aman si BRIS ini. Tuh, makanya kemarin aku ngomong kalau misalkan mau masuk lagi, lotnya kecil karena itu udah dipucuk-pucuk gitu. Nanti takutnya kalau dibawa turun. Kan kebiasaan candle-nya kayak gitu kan. Ya dari sebelumnya yang awal Mei itu. Tuh, jadi main saham itu enggak, kita milih emiten itu misalkan keluar alert, kita harus lihat dulu pola historic candle sebelumnya. Untuk amannya sih seperti itu. Kecuali kalau teman-teman memang yakin, terserah ya, itu pilihan masing-masing. Cuma kalau aku lebih lihat dulu pola historic candle sebelumnya. Karena kan gimana-gimana kita harus melindungi aset kita ya. Kalau misalkan kita kebanyakan CL kan nggak berkembang di portonya gitu. Jadi aku tipikalku bukan harus keluar alert dulu baru aku masuk, tapi aku lihat dulu misalkan, oh dia lagi di mana sih posisinya gitu. Misalkan seperti itu. Oh, baru di sini gitu. Keluar alert gitu kan. Aku pantau dulu polanya seperti apa. Gitu teman-teman. Ini nggak kecepatan ya aku ngomong ya. Sekian presentasi Kak Siska mau tanya. Kalau misalnya untuk mengetahui false breakout, itu kan nunggu confirm candle ya, candle 4 jam kah, 1 jam kah, atau gimana ya? Atau 1 hari kah dulu? Kalau itu pertama kita lihat dari hariannya dulu, 1 day. 1 day polanya gimana sih gitu. Biasanya tuh dia mengulang pola untuk 1 day-nya. Gitu. Misalkan nih kayak tadi yang aku share BRIS kan, dia break dari EMA 20-nya atau break dari EMA 50-nya. Supaya aman tuh candle-nya harus kayak gimana gitu. Kita lihat pola candle sebelumnya. Misalkan hari itu kok cukup rame gitu kan. Nah, itu kita pantau lagi pas closing dia gimana. Kalau ternyata closing ada bantingan atau closing banyak yang keluar, itu udah benar-benar kalau aku sih out. Pokoknya aku gini. Tipe aku gini, aku lihat historic candle sebelumnya dulu. Pola candle sebelum-sebelumnya dulu kayak mana. Kalau memang pola candle sebelum-sebelumnya aman, setelah melewati EMA-nya aman, berarti aku mau lirik. Tapi kalau kebiasaan candle-nya nggak kuat gitu, aku pelan-pelan gitu. Jadi ingat-ingat sendiri lah, kayak lihat sendiri gitu. Terus juga cek, pokoknya aku sih selalu cek ini FQ, MA, EMA, sama trend line-nya seperti apa. Kalau ternyata saham itu punya pattern tertentu, aku juga cek lagi. Dia bisa nggak sih bikin pattern tertentu gitu. Itu sih learning by doing ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita kan sama-sama masih belajar. Itu kalau dari kalau dari chart cepot, cetar, dan lain-lain itu kan ada tuh resist sama supportnya. Dari situ sebenarnya kita juga bisa lihat pola-pola sebelumnya itu gimana sih setelah dia lewat dari supportnya atau lewat dari resistnya gitu.
Confirm MA rata-rata suatu saham MA. Kalau tergantung ya Pak, kalau misalkan dia trennya tren bearish, itu biasanya sih harus melewati MA 200-nya. Gitu. Kalau udah lewat MA 200, terus habis itu dia breakout MA 50, powernya, candle-nya berpower, itu biasanya udah aman. Karena kan kalau bearish itu kan kebalikan, yang besar, MA yang besar kan di atas. Dan itu kita harus, candle-nya itu harus melewati satu-satu gitu loh. Gitu. Terus kadang-kadang, pokoknya gini, kita nggak bisa menentukan MA-nya itu berapa. Tapi kalau bearish itu harus break MA 200 dulu, baru dia aman. Kalau untuk saham uptrend, biasanya dia pantulannya di MA 20. Kalau saham sideways, dia nggak berpola dari MA, tapi berpola sama channelnya, sama si kotak ininya, kotak resist supportnya itu, gitu. Tuh kuncinya itu, teman-teman. Ada juga saham yang dia mantulnya ke MA 50-nya. Contohnya kayak ERA. ERA itu kan pergerakannya pelan ya. Tapi dia sekali breakout atau sekali mantul dari MA 50, dia bisa ngegas sampai ke resistnya. Candle power itu candle yang nggak ada rambutnya, Pak. Gimana ya? Nggak ada upper shadow-nya. Jadi badannya tuh badan gede gitu loh. Panjang. Itu candle yang berpower. Kalau ekor nggak apa-apa, tapi kalau rambut atas baru. Berarti kalau ada rambut atas tuh berarti dia reject pasar. Harganya di reject sama pasar. Ya, kalau buat tahu kebiasaan pola candle-nya, aku lebih suka pakai yang harian. Karena gini, time frame gede itu kita buat nyari polanya dia seperti apa, pantulannya di mana gitu. Tapi kalau pola kecil itu kita cuma buat tahu cuman buat tahu dia tuh sekarang candle-nya seperti apa, atau ada false break enggak di titik-titik kecilnya gitu. Kalau di market luar itu kan 24 jam. Dia pakainya time frame-nya jaman, hourly, 1 jaman karena 24 jam gitu. Kalau di pasar kita kan enggak, cuma 8 jam. Kalau kita pakainya 1 jam masih terlalu cepat gitu, nggak bisa melihat trend majornya seperti apa gitu. Tapi kalau di pasar luar beda. Karena di sana kan 24 jam gitu. Jadi bedanya di situ. Kenapa kok di market luar pakainya seperti 1 jam, 4 jam gitu, karena di sana 24 jam, sedangkan di pasar Indo itu cuman 8 jam. Nggak ada 8 jam ya. Pagi jam 9 sampai setengah 2. Berapa jam berarti paling? 4-5 jam kan gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Yang lain ada pertanyaan seputar trading plan atau money management? Nah, untuk yang piramid sih mungkin bisa dijelasin dikit. Kan sering kalau pas waktu kita live trade ada dibilang masuk bertahap, terus piramid, bisa dijelasin versinya Siska nggak tentang kayak money management fast trade gitu? Kan kadang kan alert keluar itu belum sampai di support atau dia belum jebol resist ya. Nah, kalau misalkan masih di antara tengah-tengah kayak gitu, itu lebih amannya kita mengaturnya gini. Pas di resist, kalau itu memang rame banget, pas di resist kita masuk sekitar, kalau aku 20-30% itu. Nanti pas jebol resist, aku lihat lagi di atasnya masih ada resist atau enggak. Jadi aku setiap masuk satu emiten, itu aku pecah 3 bagian, 3-4 bagian. Yang pertama, resist atasnya pas, misalkan ada MA atau ada EMA-nya gitu,
aku 25%. Jadi yang pertama pas jebol resist, sebelum jebol resist 25%. Jebol resist 25% lagi, dia jebol lagi ke MA di atasnya 25% lagi, menuju ke atasnya lagi atau menuju ATH-nya baru masuk lagi 25%. Tapi 25%-nya itu aku ambil. Jadi setiap dia jebol, aku TP dulu separuh. Setiap dia jebol lagi, aku TP dulu lagi separuh. Jadi uangku itu nggak sepenuhnya muter terus, tapi aku harus ambil profitnya dulu, sisanya biar muter lagi. Aku sih seperti itu. Karena kalau misalkan tiba-tiba market berubah arah, kita udah tetap dapat profit nih gitu loh. Kayak gitu. Kalau aku tipikalnya seperti itu. Jadi misal yang pertama, apa ya contohnya ya? Misalkan yang pertama, misalkan ibaratnya gini, ada BRIS. BRIS kan tadi kan harus jebol MA 200. Pertama kan MA 20. MA 20 kita ketinggalan. Oke, nggak apa-apa. Dia harus jebol ke MA 200-nya dulu. Gitu kan berarti kan. Nah, MA 200 ini di berapa sih gitu. Aku masuk menentukan MA 200-nya dulu. Kalau dia udah jebol MA 200, aku out dulu. Aku TP dulu separuh atau 3/4-nya. Karena takutnya apa? Nanti dia berubah arah, malah kita nggak jadi untung, malah buntung. Gitu. Nah, terus sisanya biar dia mengalir lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan dia ada apa-apa, dia nggak jadi breakout atau dia gugur, kita masih punya profit 50% udah kepegang nih profit kita. Gitu loh. Sisanya biar mengalir aja gitu. Tapi kita tetap pasang trailing stop-nya. Nanti kalau dia udah jebol dari MA 50-nya, kita masuk lagi. Masuk dari sisa danaku, 25% yang aku sediakan. Jadi aku masih punya sisaan setengah dari 25% yang pertama. Terus aku tambah 25%. Itu. Nanti misalkan di situ ada resist lagi atasnya, aku keluar lagi, aku tarik danaku separuh lagi. Sisanya biar mengalir lagi, tapi pakai trailing stop. Gitu. Jadi lindungi aset, tapi kita juga punya profit buat kita muter ke yang lain gitu. Aku sih gitu selama ini teman-teman. Jadi trading stop itu nggak langsung jual semuanya ya Mbak, disisakan untuk emiten itu ya? Jadi kan kalau masuk kan piramid, keluarnya aku juga piramid. Tapi piramidnya dibalik. Jadi yang paling atas paling banyak, yang tengah paling banyak. Kalau aku nggak gitu. Kalau aku jualnya, aku jual separuh dulu sampai di resistnya itu. Terus sisanya biar mengalir, tapi aku pasang trailing stop. Gitu. Nanti kalau dia jebol lagi, aku masuk lagi 25% yang udah aku TP tadi itu. Terus habis itu nanti sisanya misalkan udah profit, aku tarik lagi setengahnya biar ngalir. Kalau dia jebol lagi, aku masuk lagi, aku gitu. Jadi bertahap masuknya dan profitnya juga diambil sedikit-sedikit gitu. Jadi kita di situ masih nyisain yang kita beli dari bawah, ibaratnya seperti itu. Gitu. Kalau langsung jual, masuk langsung jual, ya tapi orang kan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau aku sih hitungannya seperti itu. Karena kalau masuk langsung jual, pas kita mau masuk lagi, biasanya kan kita nggak dapat barang tuh. Apalagi kalau misalkan dia tiba-tiba lari kan. Nah itu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Iya, nggak full harus 3%. Pokoknya aku lihat dia tuh atasnya resistnya di berapa sih gitu. Kalau udah mau deket resist dia nggak kuat, sekiranya nggak kuat atau tiba-tiba sepi, aku tarik semua. Tapi kalau misalkan masih rame, masih kayak kuat, itu aku tetap sisain sedikit 25% itu tadi. Jadi gimana ya, beda-beda gitu loh. Aku sih seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih suka pakai trailing stop ya nggak apa-apa. Karena aku trailing stop itu kalau yang udah profit, benar-benar udah profit gitu. Jadi kalau yang dari bawah, ya udah aku bertahap itu TP-nya. Gitu.
Berarti kalau Bu Siska TP-nya bertahap, pasang trailing stop di robo gitu ya Bu? Soalnya kalau manual harus ngeliat terus-terusan berarti. Iya Pak, pakai robot. Pakai robot kan kalau di MNC kan beda ya pakainya. Menunya kan menu trailing stop gitu. Kalau di iPod kan udah ada botnya tuh. Robotasnya kan udah ada. Kalau MNC sama sih, cuman kan kita masangnya beda gitu loh, beda menunya. Gimana ya? Pokoknya beda gitu menunya. Tapi nggak harus kita liatin. Jadi kita tetap pasang TS, terus ya udah biar mengalir aja. Itu sisanya tapi ya, yang sisanya udah aku ambil duluan gitu. Oke, tambahan untuk sekuritas yang ada trailing stop-nya itu ada di Mirai, MNC, CUC, terus Philips. Itu yang memang ada fitur terpisah untuk trailing stop. Selebihnya itu stop loss manual. Yang kalau misalnya pada titik tertentu, dia mungkin pakai stop profit. Tapi kalau untuk iPod itu pakainya bot. Itu ada trailing stop juga, tapi bukan lebih persis ke trailing stop-nya. Lebih ke kita ngeset trigger untuk harga berapa dia take profit atau stop loss gitu. Itu memang sedikit manual juga. Kalau TP kisaran berapa? Ya tadi itu. Aku lihat dari resistnya berapa. Kalau resist dari itu cuman 2% di atas ya 2%. Kalau di atasnya masih jauh dari resist ya bersyukur karena kan belinya berarti dari support buy on weakness kan. Lebih banyak untungnya gitu. Kayak gitu. Selama ini kan kenapa aku sering nyuruh buy on weakness ya itu supaya risk reward-nya lebih banyak reward-nya daripada risk-nya. Kalau kita nunggu sampai breakout resist, ya kalau memang breakout, benar-benar breakout. Tapi kalau dia menyisakan upper shadow yang tinggi, pasti teman-teman bakal banyak yang sangkut gitu. Gitu. Makanya aku pribadi lebih menyarankan buy on weakness. Walaupun dibawa turun, tapi kita tetap dapat reward yang lebih besar daripada risk-nya. Gitu. Misalkan kayak kemarin PNBS, kan kita sempat dibawa ke 118, 121 ya. Tapi kan reward-nya sekarang bisa sampai 150, berapa ya kemarin, 156, 160 kan. Dari kita masuk 127, 129, 132. Nah, itu bisa dihitung sendiri risk reward-nya lebih besar mana. Apalagi ini malah tambah rame PNBS gitu. Cuma ya itu, kalau buy on weakness tuh ya pasti dibawa sideways dulu sebentar atau dia dibawa turun ke support kuatnya. Makanya antrinya benar-benar antri piramid kalau buy on weakness. Semuanya sih antri piramid itu. Tapi kalau jebol resist, biasanya orang tuh banyak yang masuk kan jebol resist kan. Kalau buy on weakness orang nggak pernah nggak pernah lirik gitu loh, ibaratnya barang murah itu orang sedang lirik, tapi begitu dia udah naik, udah di form di mana-mana, baru orang-orang pada masuk. Nah, di situ kesempatan kita TP. Buy on weakness alertnya pakai si cepot. Bisa sih pakai CPI, tapi kalau CPI aku belum pernah riset ya, karena aku nggak, CPI itu basisnya adalah basis pattern. Kalau dia breakout pattern, berarti udah aman. Kalau si cepot ini basisnya kan basis ADX, MACD, dan lain-lain itu. Nah, jadi dia lebih lebih leading dulu gitu. Setelah dari cepot lanjut ke cetar. Kalau cetar kuat, bisa sampai masuk ke arah truth tuh. Biasanya sih seperti itu urut-urutannya. Nah, si cepot ini kita carinya ke support paling kuatnya. Jadi balik lagi, kalau mau masuk emiten, selalu lihat chart. Gitu. Jadi ada alat keluar, jangan langsung dihakal, lihat dulu dia posisinya di mana. Apakah dia udah di pantulan EMA-nya, atau udah di support kuatnya, atau dia masih gantung-gantung di tengah-tengah. Gitu.
Semuanya ya. Salam kenal ya teman-teman. Semoga kalian betah di TSJN, di TraderMate ini. Ya. Amin. Bu Siska mau tanya lagi, Bu Siska. Ya. Bu, itu kan tiap hari biasanya Ibu ngasih rekomendasi buy saham itu ya Bu ya, sekitar 3 sampai 4 gitu. Karena kalau saya itu ada 2, ada 3. Nah, misalnya kayak gini nih Bu. Kita ambil contoh kayak JPFA itu tuh masih masih mondar-mandir di situ aja terus. Sementara misal contoh dari Pak Iwan kemarin nyuruh ngambil TINS atau ngambil zinc, saya lupa itu sudah mau naik lah ibaratnya. Kalau misalnya dengan keterbatasan dana, ini mau nanya tentang pengalaman para yang sudah berpengalaman aja sih. Kalau memang kayak gitu, apakah maksudnya gini, apakah lebih baik JPFA itu dijual karena masih belum naik-naik demi mendapatkan tin atau jinx yang segera naik, atau gimana Bu ya kalau kejadian seperti itu? Kemarin masuk dana berapa Pak? Balik lagi ke MM ya. Kalau misalkan itu sekiranya, aduh nggak betah gitu kan, toleransi masing-masing kan beda ya Pak. Kalau kemarin kan si Java itu kan adalah dia belum naik nih. Jadi dia masih di bawah kan. Nah itu toleransinya berapa? Misalkan, aku udah minus 7%, males aku jual aja lah gitu. Atau aku udah minus 3%, aku jual yang lain aja lah. Itu pilihan masing-masing. Kalau aku, karena karena aku tipikalnya sukanya support, MM-nya itu atas semakin ke bawah aku semakin besar. Jadi aku ke bawah, aku beli lagi gitu. Tapi tetap ada batas dana. Misalkan minus berapa, aku jual separuhnya atau 3/4-nya atau gimana, itu tetap ada batasan. Lah untuk misalkan dia tiba-tiba ada yang lari, terus kita nggak dapet, balik lagi ke MM sih Pak sebenarnya. Misalkan satu emiten mau berapa juta, misalkan kita punya 10 juta. Oh ini si Java ini harganya segini, aku masuk segini. Oh zinc ini kan masuk gorengan ya Pak. Gorengan aku misalkan sediakan dana 1 juta. Ibaratnya nanti zinc dibawa turun, aku udah ikhlas gitu karena zinc itu gorengan, atau aku udah ikhlas karena aku udah tahu nih resikonya zinc itu kayak gimana sih gitu. Sekarang dia lagi di mana sih, resistnya di mana sih gitu, supportnya di mana sih gitu. Berapa persen sih dari harga yang aku beli ke supportnya itu berapa persen, harga yang aku beli ke resistnya itu berapa persen gitu, kayak gitu-gitu. Tapi kemarin Java masuk di cepot ya Pak ya. Nggak tahu lah besok. Harusnya sih emang udah mantul. Karena dia udah di secara secara pola candle sebelumnya kan dia support kuatnya kan di kotak hijau nih. Terus kan di breakdown kan sampai ke kotak merah. Nah, gitu. Oke Bu, terima kasih. Tapi kalau misalkan berapa persen gimana ya? Itu masing-masing. Aku juga pernah Pak dapat saham kan Pak. Itu kan masuk gitu kan. Terus habis itu di ARB 2 kali gitu kan. Itu padahal juga dari rekomen orang yang udah lama di saham gitu Pak. Aku ikut, iseng-iseng kan aku ikut. Kan biasanya kata beliau nih nggak pernah salah gitu kan. Is okay, aku ikut gitu kan. Pengen nyobain gimana sih gitu. Ternyata sampai sekarang ini dia belum balik ke harganya itu dan masih minus sekitar 25%. Aku nggak tahu ya teman-teman yang lain yang di grup itu seperti apa. Karena pernah ada yang nanya juga kalau misalkan udah ARB dijual apa enggak. Kalau udah sampai HRB, kalau aku lebih pilih out. Tapi kalau masih dipermainkan naik turun gini, aku masih kuat Pak. Karena beberapa emiten tuh emang sengaja bandarnya itu nyari SL. Pernah dengar gitu nggak? SL Hunter gitu. Jadi mereka tahu kita nih pasang SL di mana gitu. Ditaruh lah dia harganya di segitu supaya orang-orang retail yang pasang SL di situ
ditarikin gitu. Seperti itu. Soalnya karena masih pemula, jadi kadang-kadang tuh mikirnya gini nih, wih, ini JPFA ini kok nggak naik-naik. Gak sabar ya, Pak. Agak sabar, dari kita tuh rasanya pengen mencari profit cepat. Kok lama ya? Tiba-tiba ada yang langsung ini nge-rekomendasi saham apa gitu. Akhirnya JPFA ini yang harusnya naik, cuma harus menunggu waktu agak lama, kita jual gitu loh jadinya. Sebenarnya kemarin Java bisa buat copet-copet sih Pak sebenarnya ya kalau kita jeli. Itu masuk di kalau mau nyopet beda lagi ya. Kalau kita mau nyari pattern itu nyarinya dipakai candle daily. Tapi kalau mau nyopet candlenya yang lebih kecil. Karena kalau pakai candle daily ketinggalan. Itu. Bisa kemarin si Java ini buat copet-copetan kan. Kemarin kan dia pas lagi mantul kan Pak. Iya benar Bu, ada beberapa waktu itu. Bisa beberapa kali. Beberapa kali gitu. Tapi kan kita pasti fokusnya kalau ada alert kan pasti kita langsung alert nih ya. Gitu kan. Nah, makanya aku nggak langsung kasih misalkan WL hari ini berapa jumlahnya 10 saham aku kasih semua WL. Aku nggak mau kayak gitu. Kalau kayak gitu takutnya nanti orang yang baru masuk grup atau baru join saham di HK semua itu WL-nya dikira langsung jalan gitu loh. Ya aku WL-nya juga bener-bener pilih-pilih gitu Pak. Takutnya ya kayak gini nggak jalan atau gimana, nggak jalan-jalan atau misalkan kebanyakan kan member jadi nggak fokus kan kalau kebanyakan WL. Terima kasih Bu Siska. Ya sama-sama Pak. Ya BRPT juga, BRPT mesti sabar itu. Kalau di grup lain sih baru rame-rame bahas AGI ya. Yang teman-teman udah punya AGI, misalkan AGI-nya masih di atas, kalau dia suatu saat jatuh ke MA20 atau ke MA5 atau ke MA10-nya, kita masuk di situ, kita cobain dulu karena masih rame. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung. Terus sepertinya udah pada nggak sabar untuk trading besok ini ya. Jadi mending sekarang kita siap istirahat dulu, siapkan mental, siapkan modal, dibaca-baca lagi referensi materinya, terus dipersiapkan lagi trading strateginya, dan perlu teman-teman ingat bahwa sebenarnya seperti yang sudah quotes yang disampaikan Bu Gapsek tadi, bahwa kita harus tahu kapan out sebelum kita masuk. Jadi pasang stop loss itu ataupun minimal bikin strategi itu sebelum kita masuk ke satu emiten gitu. Jangan berubah di tengah-tengah, atau memang ketika memang apa yang kita pilih itu kemudian tidak cukup menguntungkan juga harus siap dengan out-nya gitu. Kayaknya malam ini kita cukupkan dulu teman-teman atau gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin bisa dilanjut di grup diskusi kalau teman-teman sekiranya ada yang mau ditanyakan lagi atau mau lebih mendalam lagi soal strategi trading plan atau kemudian money management bisa dilemparkan lagi di pertanyaan diskusi. Sementara mungkin kayaknya bisa kita sudahi dulu teman-teman. Nanti chat atau pertanyaan lainnya bisa di diskusi. Kalau kurang modal gimana, Pak? Kurang modal bisa ada bantuan sekarang dari pemerintah namanya Pegadaian. Oh, begitu. Tapi nggak bisa menggadaikan harga diri nih, Pak. Portofolio itu bisa digadaikan kalau teman-teman tahu. Cuman memang prosedurnya pakai prakerja no. Prakerjanya prakerja kalau yang dapat. Ya itu out of topic ya, tapi seperti gitu. Sekali lagi, kalau ada teman-teman yang dulu yang pernah ikut kelas basic atau mungkin teman-teman yang pernah dapat informasi dari luar, selalu pastikan bahwa uang yang kita investasikan itu adalah uang dingin, uang yang memang kondisinya free,
atau siap dengan resikonya gitu. Karena kalau uang panas nanti setelah macet atau nyantol, nanti yang panas nggak cuma uangnya, rumah tangganya, terus dompetnya, dan kemudian mentalnya juga panas gitu. Pengalaman, Pak ya? Oh ya jelas. Sampai masuk penjara ya. Jadi gini, nanti kemungkinan ada kelas juga dari Pak Noris, kita sedang siapkan momen mengenai bagaimana trading untuk para pemula membaca chart, terus kemudian bagaimana menggunakan strategi yang baik. Jadi teman-teman standby dan stay tune, terus kosongkan gelas, kita mendapatkan ilmu baru selalu diresapi dan disesuaikan dengan cara style teman-teman masing-masing. Sekali lagi, saham dan investasi bukanlah judi, semua harus dipertimbangkan resikonya, risk reward-nya seperti apa, dan high risk high gain atau low risk low gain itu dipertimbangkan. Bahkan nggak ada yang instan di dunia ini, bahkan mie instan pun perlu dimasak. Nggak ada yang cepat kaya di dunia ini, karena tuyul pun juga butuh tumbal. Itu word of the night. Kita akan sambung lagi di kelas-kelas yang lain, di momen yang lain, atau sesekali mungkin teman-teman pertanyaan bisa dilemparkan di diskusi. Kalau dirasa cukup, bisa ditutup untuk Ibu Hus dan teman-teman sekalian. Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Semoga materinya bermanfaat. Nanti kalau masih ada pertanyaan, kita sambil